Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus. Namo Buddhaya. Hari ini kita mempelajari buku tema 4, subtema 4, pembelajaran 5. Dengan beberapa tujuan. 1. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan tentang menjaga kesehatan lingkungan dengan benar. 2. Dengan penugasan, siswa dapat menuliskan isi teks tentang cara menjaga kesehatan lingkungan dengan tepat. 3. Dengan diskusi, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan berdasarkan teks yang dibacakan secara benar. 4. Melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan berdasarkan teks yang dibacakan secara benar. 5. Melalui penugasan, siswa dapat membaca teks yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan dengan lafal dan intonasi yang tepat. 6. Melalui penugasan, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan berdasarkan isi teks yang telah dibaca secara tepat. 7. Dengan penugasan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan dengan ejaan yang tepat. 8. Melalui penugasan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan dengan bahasa Indonesia yang tepat. 9. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan di tempat umum sekitar rumah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman secara benar. 10. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan 3-5 sikap agar terwujud persatuan dalam keberagaman di tempat umum sekitar rumah secara benar. 11. Melalui penugasan, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman di tempat umum sekitar rumah menggunakan bahasa yang santun. 12. Dengan mengamati contoh, siswa dapat menjelaskan prosedur bergerak secara kuat dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dan atau tradisional secara benar. 13. Melalui penugasan, siswa dapat mempraktekkan gerak secara kuat dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dan atau tradisional secara benar. Nah, sekarang kita coba amati gambar ini dan percakapan antara Dayu dengan kedua orang tuanya. Nah, sekarang sambil mengamati gambar, kita perhatikan ya. Mengapa kita perlu kerja bakti, Bu? Kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Mengapa tempat sampah ini ada 2, Bu? Sampah ada 2 macam, Nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi indah. Sekarang jawablah beberapa pertanyaan ini. 1. Apa isi percakapan Dayu dan Ibu? 2. Apa saja keuntungan yang diperoleh dengan kegiatan kerja bakti? 3. Pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? 4.
apa yang kamu lakukan dalam kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu. 5. Apa yang akan terjadi jika taman di sekitarmu tidak pernah dibersihkan? Nah, sekarang coba perhatikan, ini ada beberapa huruf-huruf acak. Di dalam huruf acak ini ada beberapa kata yang tersembunyi. Kita coba cari kata apa itu dengan melihat pernyataan 1, 2, dan 3 ini. Nah, nomor 1, suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nomor 2, suatu proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru. Nomor 3, pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun. Nah, setelah itu kita akan berlatih membaca ya. Nah, kita akan berlatih dengan membaca nyaring. Mari kita membaca. Perlunya menjaga kebersihan taman kota. Taman kota banyak manfaatnya bagi warga. Taman kota dapat menjadi tempat bermain dan berkumpul dengan anggota keluarga. Taman kota juga bisa dijadikan tempat rekreasi. Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan yang indah. Udara juga menjadi bersih. Kita semua membutuhkan taman kota. Kebersihan taman kota harus selalu dijaga. Sampah tidak boleh ada yang berserakan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kita tidak harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya. Jika diperlukan, sewaktu-waktu kita harus melakukan kerja bakti. Tanaman yang ada di sekitar taman kota juga harus dijaga. Tanaman jangan dirusak atau diinjak dengan sengaja. Tanaman bisa layu dan mati. Sikap peduli lingkungan harus ditanamkan. Setelah selesai membaca, tahukah kamu bagaimana cara menjaga kebersihan taman kota? Apakah kamu mengerti dengan isi gambar ini? Kemudian informasi apa yang kamu peroleh dari gambar ini? Untuk itu, amatilah gambar ini. Amatilah dengan teliti. Nah, setelah selesai kalian mengamati, sekarang buatlah kegiatan dalam bentuk tulisan dari hasil pengamatan tadi. Ya, apa yang kalian amati, tulislah dalam bentuk laporan dengan judul cara menjaga kebersihan taman. Kerja bakti mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Nah, tahukah kalian contoh sikap yang mau hidup bersama dengan yang lain? Untuk itu, amatilah beberapa gambar ini. Coba kalian amati dengan teliti. Setelah itu, informasi apa yang kalian peroleh dari gambar ini? Kemudian, kegiatan apa saja yang mencerminkan sikap hidup seperti di lingkungan sekitarmu? Nah, sekarang kita coba lihat atau coba perhatikan beberapa kegiatan yang pernah kita lakukan. Ya, nah ini ada contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar. Contohnya adalah kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga. Nah, kira-kira sikap apa saja yang pernah kalian lakukan bersama dengan warga di sekitar rumah kalian? Nah, coba lengkapi tabel ini ya. Isilah dengan sikap yang pernah kalian lakukan bersama warga di sekitar rumah kalian. Nah, sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar? Nah, coba kalian pikirkan ya, kira-kira sikap apa yang harus kita miliki supaya terwujud kebersamaan dengan warga sekitar. Nah, ini ada tabel dan ada satu contoh teacher berikan. Nah, sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar. Teacher contohkan satu di sini, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
yang bisa atau yang harus kita miliki supaya terwujud kebersamaan dengan warga sekitar. Coba kalian lengkapi tabel ini ya. Amatilah gambar ini dengan teliti. Informasi apa yang harus kamu peroleh dari gambar ini? Bagaimana ia bisa melakukan kegiatan itu? Menyemprot dengan tangki semprot itu membutuhkan kekuatan. Masih ingatkah kalian bagaimana cara melatih kekuatan? Melatih kekuatan dapat dilakukan dengan bermain. Sebelumnya, kalian sudah bermain menggendong teman. Latihan menggendong teman banyak manfaatnya bagi tubuh kita. Kekuatan otot-otot punggung, kaki, tangan akan terlatih. Kita juga dapat melatih kekuatan otot perut. Misalnya dengan gerakan dengan sit up. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar dengan sit up tepuk tangan. Bagaimana cara melakukannya? Nah, kita coba dengarkan ya. Cara melakukannya, mula-mula tidur telentang, kedua tangan luruskan di samping badan. Dengarkan aba-aba dari guru. Bangun dari posisi telentang sampai posisi duduk. Ketika posisi duduk, tepuklah kedua tanganmu dengan kedua tangan teman yang ada di hadapanmu. Kembalilah tidur telentang dengan kedua tangan seperti sikap semula. Lakukan gerakan secara berulang sampai dengan hitungan 5 sampai 10 atau semampunya. Pasangan yang paling banyak melakukan sit up, tepuk tangan adalah pemenangnya. Nah, itulah kegiatan kita pada hari ini. Kita diajak untuk bekerja bakti membersihkan taman di sekitar komplek rumah kita. Nah, kemudian kita juga diajak untuk selalu bisa hidup bersama dengan warga sekitar. Untuk itu kita harus memiliki sikap, ya. Sikap apa yang harus kita miliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar? Pasti kalian sudah tahu ya. Nah, kemudian kita juga diajak untuk melatih kekuatan otot kita. Tadi dilakukan untuk menyemprot dengan menggunakan tabung semprot ya. Nah, itu membutuhkan kekuatan. Untuk itu kita diajak untuk melatih kekuatan otot kita dengan sit up tepuk tangan. Nah, kemudian jangan lupa juga kita juga harus menjaga kebersihan diri kita juga. Di samping membersihkan lingkungan, kita juga membersihkan diri kita sendiri, kita juga membersihkan lingkungan di rumah kita, lingkungan di sekolah. Tapi yang terlebih-lebih adalah kebersihan diri kita dengan rajin membersihkan badan dengan mandi setiap pagi dan sore hari. Nah, hal yang paling penting dari kebersihan badan kita adalah dengan sikap kita yang baik. Jadi kita selalu bersikap yang baik sehingga menyenangkan orang di sekitar kita. Begitu juga dengan tutur kata kita ucapkan dengan kata-kata yang indah, yang enak untuk didengar. Sehingga orang mendengar percakapan kita, mendengar pembicaraan kita, orang menjadi senang. Sehingga kita menjadi banyak teman di sekolah dan di sekitar rumah kita. Nah, baiklah. Teacher rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ingat ya sikap kita ya dalam bermain bersama teman dan juga dalam bekerja bakti dengan warga di sekitar kita. Baik, teacher rasa sampai di sini. Sampai jumpa. Bye.